Aku tuku omah cilik-cilikan ngono lah ya. Wong sing di omah ki tak utang ya Pak, tak cicil ngono. Entuk. Tak engko nek aku bayaran, aku gajian kok tak cicil ngono, tak utang wis. Tuku utang mbek bapak-bapak ora sah neng bank, utang nyicil ya Pak, engko nek bayaran ben bayaran tak cicil. Widya miso-miso iku. 430 yuta. Alah kok jeneng omah cilik ngono ki lho, nang serak kebon. Kan saiki ra ono. Regane 430 juta. Ngurus neng notaris sik dhewe. Ora lolos gara-gara pajak. Jarene wong pajak ora iso. Iki regane 650 juta. Masa sok imah kok tuku omah 430 juta lho. Wong kuwi tansine yo ono lho. Padahal sing antara aku karo sing dodol. Jadi dikira aku ki dikira medhokke rega. Padahal emang sakmono kuwi. Dikira ngapusi. Piye Jal? Hebat toh? Emang luar biasa orang pajak tuh. Mantap lah golek gawean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Izin sedikit ya Mbak Soimah. Peristiwa hukum yang dialami oleh Mbak Soimah berkaitan dengan proses transaksi jual beli rumah. Dalam hal ini terjadi permasalahan hukum, dan hal ini tidak hanya Mbak Soimah saja yang mengalami. Dari saya selaku pejabat yang membuat akte jual belinya juga sama. Sering terkendala proses masalah validasi, di mana pihak atau dinas terkait tidak mempercayai adanya harga transaksi tersebut. Inilah yang menjadi salah satu penghambat atau kendala berkaitan dengan proses transaksi jual beli di Indonesia. Bahkan kita selaku pejabat pembuat akte dari jual beli tersebut juga sama, dikira terlibat di dalam penentuan harga transaksi gitu. Padahal kira di sini selaku pejabat yang netral. Apa yang diutarakan oleh klien kita tuangkan di dalam suatu akta tersebut, termasuk unsur-unsur esensial yaitu harga transaksi tersebut. Kita tidak ada kepentingan. Justru malahan kalau harga transaksi semakin tinggi, upah kita juga, honorarium kita juga semakin tinggi. Jadi maka di sini perlu kita pahami bersama. Di dalam pengenaan pajak pembeli itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam pasal 46 ayat 2 huruf A itu untuk pengenaan pajak pembeli atau pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan itu didasarkan pada harga transaksi. Yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Itu juga sudah diatur juga berkaitan dengan pengenaan bea perolehan hak atas tanah. Ya, di dalam pasal 87 ayat 2 huruf A. Di situ juga disinggung atau dikatakan bahwa bea perolehan atas tanah itu didasarkan pada harga transaksi. Maka di sini harusnya yang menjadi acuan untuk pengenaan pajak adalah harga transaksi, dan untuk proses validasi ke dinas terkait atau dinas pendapatan daerah di masing-masing kabupaten atau kota harusnya berdasarkan pada harga transaksi, tidak bisa didasarkan pada harga taksiran dari dinas terkait. Seperti Mbak Soimah ceritakan tadi, ya, dari harga transaksi antara pihak penjual dengan pembeli Mbak Soimah, harganya adalah 430 juta. Setelah dilakukan validasi ke dinas terkait, ternyata diminta harga 650 juta. Jadi di sini saya mohon kepada dinas terkait atau stakeholder yang ada, khususnya pemerintah, mari kita taati atau patuhi peraturan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Jongto Undang-Undang 28 Tahun 2009, bahwa untuk pengenaan transaksi jual beli untuk khususnya pajak pembeli atau bea perolehan atas tanah dan bangunan itu dasarnya harga transaksi. Kita tidak bisa mencampuri ranah privat mereka, bahwa harga transaksi itu adalah harga kesepakatan dari pihak penjual dan pembeli. Kalau kita mencampuri akan melanggar asas kebebasan berkontrak mereka antara pihak penjual dan pembeli. Di satu sisi, kita selaku pejabat pembuat akte jual belinya juga diwajibkan untuk menjamin kepastian hukum, di mana realita yang ada bahwa transaksi itu harganya 430 juta, sedangkan harga taksiran
dari pihak terkait yaitu 650 juta. Jadi tidak ada kepastian hukum di sini. Jadi mohon di sini kembalikan sesuai dengan aturan yang ada bahwa untuk pengenaan pajak khususnya pajak pembeli adalah harga transaksi. Untuk itu saya selaku pejabat membuat akte jual belinya mengimbau kepada stakeholder yang ada atau pemerintah, mari kita taati aturan yang ada, patuhi aturan yang ada. Yang kedua, saya juga berharap di masing-masing kabupaten atau kota dapat menerapkan validasi BPHTB secara online. Tentu itu akan mempermudah atau memelancar tugas kami selaku pejabat membuat akte jual belinya. Seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, di mana kita diberi kewenangan juga untuk membantu masyarakat dalam hal pembuatan kode billing dan validasi pajak penjual. Saya terima kasih kepada Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Pajak, dalam melakukan inovasi terhadap pelayanan masyarakat. Jadi itu yang bisa saya tanggapi berkaitan dengan video Mbak Soimah. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan informasi dan pengetahuan, dan kita selaku pejabat pembuat akte jual belinya juga diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Salam BPHT Indonesia, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.